Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati Baharudin dengan NIM L0211811014. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang genetika populasi, di mana ketika kita berbicara tentang genetika populasi, tentu kita akan membahas tentang DNA, RNA, dan berbagai proses transkripsi. Genetika merupakan ilmu yang membahas pewarisan sifat suatu organisme, sedangkan populasi adalah kumpulan individu yang memiliki kesamaan pada tingkat spesies dengan kemampuan bereproduksi dengan sesamanya serta berada pada suatu ekosistem. Sehingga dapat dikatakan bahwa genetika populasi merupakan ilmu yang mempelajari pewarisan sifat pada tingkat sesamanya. Tetapi, populasi yang dimaksud dalam genetika populasi adalah tidak hanya mencakup terhadap tingkat spesies, namun terhadap tingkat subspesies dan varietas. Genetika populasi mampu menelusuri semua proses evolusi hubungan kekerabatan serta munculnya varietas dalam suatu populasi. Gen berfungsi sebagai template untuk menghasilkan protein. Nah, pada slide ini ditunjukkan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, di mana materi gen pada sel hewan terdapat di mitokondria, sedangkan pada sel tumbuhan terdapat di kloroplas. Gen terletak di inti sel atau nukleus sel dan sitoplasma. Materi gen dalam nukleus dikemas dalam kromosom. Kromosom merupakan protein yang terlilit dalam histon. DNA juga terdapat dalam sel. Dalam satu sel ada 30.000 gen yang membentuk protein yang berbeda. Pada slide ini dapat kita lihat perbedaan DNA dan RNA, di mana DNA merupakan double helix atau dua untai, sedangkan RNA single helix atau satu untai, dan DNA sendiri disebut dengan deoksiribonukleik acid, sedangkan RNA ribonucleic acid. Dan gula pada DNA adalah deoksiribosa, sedangkan pada RNA adalah ribosa. Dan basa pada DNA terdiri dari timin, sitosin, guanin, dan adenin. Sedangkan pada RNA, urasil, adenin, guanin, dan sitosin. Ekspresi gen merupakan rangkaian proses penerjemahan informasi genetik dengan menggunakan gen sebagai cetakan untuk menjadi protein, di mana dalam ekspresi gen terdiri atas dua proses, yaitu proses transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses sintesis DNA sebagai cetakan, sedangkan translasi merupakan proses sintesis protein dengan mengambil RNA sebagai cetakan. Untuk proses pertama yaitu transkripsi, di mana terjadi dalam nukleus ada 3 tahapan yang terjadi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadinya proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus maka ia akan dihampiri oleh polimerase. Inisiasi terjadi ketika polimerase melekat pada promotor gen. Pada saat tersebut, RNA polimerase akan membuat mRNA melalui cetakan DNA template. Kemudian, pada mRNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Proses ini dinamakan sebagai elongasi saat proses tersebut. Maka transkripsi akan berakhir pada saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator, di mana mRNA yang telah terbentuk mengandung 3 basa nitrogen yang dikenal sebagai kodon.
Selanjutnya, kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Setelah melalui proses transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukan ribosom. Pada tahap translasi, mRNA berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein karena mRNA mengandung 3 basa nitrogen. Oleh karena itu, translasi merupakan proses penerjemah mRNA untuk dibuat menjadi protein. Baik, demikian dari saya. Sekian dan terima kasih.